어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Oke teman-teman, apakah ada yang tahu apa sih pengertian dari kecerdasan majemuk itu? Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Universitas Harvard pada tahun 1983. Menurut Gardner, kecerdasan bukan hanya kemampuan akademik seperti matematika dan juga bahasa, tetapi mencakup berbagai kemampuan lain yang dimiliki manusia dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan nyata. Orang-orang itu berpendapat bahwa ketika seseorang dites IQ dan nilainya terbilang tinggi, maka orang-orang berpendapat bahwa dia merupakan orang yang mempunyai kecerdasan yang baik. Namun, menurut Gardner, seseorang yang mempunyai kecerdasan itu bukanlah orang yang nilainya baik ketika dites IQ dalam ruangan tertutup, tetapi menurutnya, orang yang cerdas adalah orang yang bisa memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu prinsip umum dalam pengembangan kecerdasan majemuk. Dalam bukunya, Paul Suparno Haggerty mengatakan bahwa untuk mengembangkan dan membantu kecerdasan majemuk, terdapat beberapa prinsip di antaranya. Yang pertama, pendidikan melihat dari aspek intelektual. Karena mengajar bukan hanya melihat satu kemampuan, melainkan harus dikenalkan kemampuan yang lainnya juga. Karena kemampuan berbahasa dan logika tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan hidup. Yang kedua, pendidikan sebaiknya mendorong peserta didik untuk memilih apa tujuan serta program yang diminati. Dan juga, siswa diberi kemudahan untuk memilih metode pembelajaran sesuai dengan keinginan dan juga minatnya mereka. Yang ketiga, sekolah perlu memberikan sarana serta fasilitas yang dapat digunakan siswa untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya yang berbasis kecerdasan majemuk. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran sebaiknya konstekstual, bukan hanya ujian kertas. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk seperti pengalaman lapangan langsung yang memungkinkan siswa untuk mengamati bagaimana kinerja mereka, apakah mereka ada kemajuan atau tidak. Lalu, untuk materi yang selanjutnya yaitu pendekatan kecerdasan dalam pembelajaran. Pendekatan kecerdasan dalam pembelajaran diantaranya yang pertama, siswa itu cerdas, sedang, bodoh, dan sebagainya. Maka, kita sebagai pendidik perlu mengubah persepsi ini. Selain itu, pendidik juga perlu memperhatikan berbagai cara siswa memecahkan masalah dan menerapkan apa yang akan ditelaah para siswa. Guru perlu menerima bahwa peserta didik mempunyai kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Dan pendidik perlu memberikan banyak kesempatan belajar, mengasah keterampilan observasi siswa, mengumpulkan informasi mengenai bakat dan minat siswa, dan mempelajari kecerdasan yang luar biasa. Yang kedua, guru membutuhkan adanya bantuan waktu dalam menambahkan daftar pengajaran, karena proses pembelajaran hendak mencapai tujuan agar siswa mempunyai pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan yang seimbang, dan juga perpanjangan waktu belajar yang sebelumnya cukup untuk memperoleh pengetahuan. Lalu, yang ketiga, bagaimana cara melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi. Untuk materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis kecerdasan majemuk pada peserta didik. Sebagai aturan umum, semua kurikulum disesuaikan dengan pencapaian kemampuan khususnya peserta didik. Pendekatan multi-intelijen juga mengasumsikan bahwa seseorang memiliki potensi kecerdasan ganda. Ini adalah salah satu kecerdasan semua siswa yang perlu dikembangkan untuk menjadi kemampuan yang sangat dominan untuk akhirnya dikuasai. Gardner pada bukunya Frame of the Mind, Theory of Multiple Intelligence, dikutip oleh Raul Sparno, mengkategorikan kecerdasan manusia kepada 9 kategori. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau bahasa. Kecerdasan ini adalah kemampuan dalam menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Ciri-cirinya, anak suka membaca dan menulis, pandai berbicara dan menggunakan gagasan, dan suka mendongeng atau bermain kata.
Contohnya seperti membuat puisi, debat, nulis cerita, atau presentasi lisan. Yang kedua, ada kecerdasan logika atau matematis. Kecerdasan ini adalah kemampuan berpikir logis dan sistematis serta mengolah angka dan pola. Ciri-cirinya, anak pandai berhitung dan menganalisis masalah, suka teka-teki atau eksperimen, dan cepat memahami konsep angka dan juga sains. Contohnya seperti kegiatan mengerjakan soal matematika, eksperimen sains, dan juga permainan logika. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan memahami dunia visual dan ruang secara akurat. Ciri-cirinya, anak suka menggambar atau membuat sketsa, pandai membaca peta, diagram atau arah, dan memiliki imajinasi visual yang kuat. Contohnya seperti menggambar peta pikiran, membuat desain, serta membuat presentasi visual. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara efektif untuk mengekspresikan ide atau menyelesaikan tugas. Ciri-cirinya seperti anak aktif bergerak, suka olahraga atau drama, belajar lebih cepat dengan praktik langsung, dan suka membuat benda dengan tangan atau prakarya. Contohnya seperti role play, kegiatan olahraga, praktik laboratorium, dan juga menari. Yang kelima ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan mengenali nada, irama, dan suara dengan baik. Ciri-cirinya suka bernyanyi atau memainkan alat musik, peka terhadap suara dan irama, dan mudah menghafal lewat lagu. Contohnya seperti musikalisasi puisi, bermain puisi, serta belajar dengan lagu. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal atau sosial. Pengertiannya yaitu kemampuan memahami dan menjalani hubungan dengan orang lain. Ciri-cirinya seperti suka bergaul dan bekerja sama, peka terhadap perasaan teman, dan juga pandai memimpin atau membantu teman. Contohnya seperti diskusi kelompok, kerja tim, proyek, dan juga proyek yang kolaboratif. Yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal, yaitu pemahaman diri, yaitu kemampuan memahami diri sendiri termasuk emosi, nilai, dan juga tujuan hidup. Ciri-cirinya suka merenung dan introspeksi, yang lalu mengenal kelebihan dan kekurangan sendiri, dan mandiri serta punya motivasi pribadi. Contohnya seperti menulis jurnal pribadi, membuat rencana belajar, dan juga refleksi diri. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali dan memahami alam serta makhluk hidup. Ciri-cirinya suka berkegiatan di alam, tertarik pada hewan, tumbuhan, dan lingkungan, dan juga senang mengamati alam. Yang contohnya seperti observasi lingkungan, berkebun, studi lapangan, biologi. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan berpikir dalam. Yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan berpikir mendalam tentang kehidupan, keberadaan, dan nilai-nilai. Ciri-cirinya suka bertanya tentang makna hidup dan tujuan manusia, dan peka terhadap nilai-nilai spiritual dan moral. Contohnya seperti kegiatan diskusi agama, filsafat, dan juga pendidikan karakter. Yang selanjutnya yaitu dampak positif kecerdasan majemuk pada peserta didik. Yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri. Peserta didik merasa dihargai karena kecerdasannya dikenali meskipun bukan dalam bidang akademik. Contohnya, anak yang pandai menggambar diberi tugas membuat ilustrasi pelajaran dan dipuji hasilnya. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan juga semangat belajar. Anak belajar dengan cara yang sesuai dengan kecerdasannya sehingga lebih semangat. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi individu. Semua jenis kecerdasan bisa dikembangkan, tidak hanya logika dan bahasa, tapi juga seni, sosial, dan juga fisik. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar secara menyeluruh. Karena metode belajar sesuai dengan gaya siswa, pemahaman lebih mudah dan mendalam. Nilai akademik mereka meningkat karena anak lebih terlibat. Yang kelima, mengurangi labelisasi seperti anak tidak pintar.
Semua anak dianggap cerdas dalam bidangnya masing-masing. Tidak ada lagi anggapan bahwa hanya anak dengan nilai tinggi yang pintar. Yang keenam, mendorong kerjasama dan juga toleransi antar peserta didik. Siswa menyadari bahwa temannya punya kelebihan di bidang yang berbeda dan terjadi kolaborasi yang sehat dalam kelompok. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat kecerdasan majemuk. Di antaranya, yang pertama, pola asuh yang kaku atau otoriter. Anak tidak diberi ruang untuk berekspresi. Anak jarang bertanya, berpendapat, atau mencoba hal baru. Dampaknya menghambat kecerdasan intrapersonal, dan juga linguistik. Yang kedua, pembelajaran yang monoton dan juga tidak variatif. Guru hanya menggunakan satu metode, misalnya ceramah saja, tidak memberi ruang bagi kecerdasan lain untuk berkembang. Dampaknya, anak yang bukan tipe linguistik logika merasa tidak cocok dan kehilangan semangat belajar. Yang ketiga, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat tidak memberi rangsangan belajar, minim fasilitas atau tidak aman untuk bereksplorasi. Dampaknya, kecerdasan visual, kinestetik, dan juga naturalis sulit berkembang karena kurang stimulus. Yang keempat, labelisasi anak. Anak dicap bodoh, nakal, atau pemalu karena tidak memenuhi standar akademik, membuat anak kehilangan kepercayaan diri. Dampaknya, kecerdasan majemuk lainnya tidak muncul karena anak merasa tidak dihargai. Yang kelima, fokus berlebihan pada nilai akademik. Sekolah dan orang tua. Yang kelima, fokus berlebihan pada nilai dan akademik. Sekolah dan orang tua hanya menghargai nilai akademik dan bahasa atau matematika. Anak lain yang unggul di seni, musik, atau olahraga terabaikan. Dampaknya, kecerdasan musikal, kinestetik, dan visual tidak diberi ruang untuk berkembang. Yang keenam, kurangnya kesempatan bereksplorasi. Anak tidak diberi pengalaman baru seperti bermain alat musik, berkebun, dan bereksperimen. Lalu, jadwal anak terlalu padat dan hanya diisi dengan belajar teori. Dampaknya, anak tidak bisa menemukan potensi kecerdasan lainnya. Yang ketujuh, kurangnya dukungan emosional. Anak merasa tidak aman, tidak dicintai, atau stres, dan lingkungannya tidak ramah atau penuh tekanan. Dampaknya menghambat kecerdasan intrapersonal dan juga interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan fisik dan mental yang buruk. Gizi buruk, kurang tidur, atau gangguan emosi bisa mengganggu fokus belajar. Kesehatan yang terganggu memengaruhi perkembangan otak dan juga fungsi belajar. Dampaknya, semua jenis kecerdasan dapat terganggu. Lalu, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kecerdasan majemuk menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan berharga. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang untuk menggali dan mengembangkan semua jenis kecerdasan agar anak dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan kekuatannya masing-masing.